Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Teristimewa pada petang hari ini ya Bapa, kami datang berkumpul di gereja ini untuk bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus agar senantiasa mendampingi dan membimbing kami dalam pertemuan kami ini dalam komunitas orang muda Katolik Stasi Santo Matius Penginjil Indah, agar apa yang akan kami renungkan dan kami sharingkan bersama dapat kami bawa dan terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa syukur dan permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik sekalian, tadi sudah dibuka Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Maka saya minta kita bacakan bersama-sama. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Yebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya melakukan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, berkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan Allah, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan yang harus minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus terima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal yang di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah pada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut untuk bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atau hikmat. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan Injil Markus tadi pasal 10 ayat 35 sampai 45 mengajarkan kepada kita tentang kepemimpinan yang sejati. Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana mencari seorang pemimpin yang sejati, ya. Lalu Yakobus dan Yohanes itu tadi di dalam bacaan Injil tadi meminta kepada Yesus agar Tuhan Yesus memberikan mereka kedudukan yang istimewa di dalam kerajaannya, ya. Namun Yesus membalik pemahaman para murid tadi, Yakobus dan Yohanes, tentang kekuasaan. Yesus bilang, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.
Pesan yang mau disampaikan yang akan kita renungkan sebagai orang muda Katolik pada malam hari ini, ya, pemimpin yang sejati itu adalah dia yang siap melayani orang lain. Bagaimana adik-adik sebagai orang muda Katolik melayani teman, keluarga, dan komunitas orang muda Katolik ini di dalam hal kecil setiap hari? Kepemimpinan adalah pelayanan. Jadi, seorang pemimpin itu harus melayani. Pemimpin adalah pelayan. Pemimpin harus menghindari sikap mementingkan diri sendiri. Pemimpin tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya. Yakobus dan Yohanes mencari dudukan atau posisi tertinggi demi kemuliaan pribadi. Ya toh, di dalam bacaan tadi toh, demi kemuliaan pribadi. Lalu Tuhan Yesus menegur mereka, mengingatkan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal status, tetapi soal kasih dan kerendahan hati. Merdeka! 100% Katolik, 100% Indo. Ya. Maka tema kita tahun ini, mengabdi bagi gereja dan bangsa. Ingat itu ya. Oke, saya serahkan kepada pemandu acara kita. Yang terhormat Kakak Pendamping OMK Justinus Tongroja selaku Ketua Panitia, dan para panitia yang bertugas serta hadirin sekalian yang berbahagia. HUT Republik Indonesia ke-79 tahun 2024 dengan tema Mengabdi bagi Gereja dan Bangsa. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, hari ini kita mau menyelenggarakan agenda kegiatan kita yang tertunda, yaitu bakti sosial. Jadi pertemuan kita yang lalu itu salah satu agenda adalah kita bakti sosial dengan perjalanan keliling stasi untuk pungut sampah dan membersihkan rumput-rumput yang berada di pinggir jalan. Jadi untuk perjalanan kita bakti sosial ini, kita dari sini start menuju ke lapangan, lalu kita belok. Titik terakhir kita baksos itu di PAUD. Sudah paham ini? Ya, di sini juga hadir ada ketua OMK dan juga bendahara. Jalan semua kerja. Jangan ada yang jalan hanya cerita-cerita, ngerumpi, mungkin nonton-nonton orang di pinggir jalan. Ya, atau mungkin ya ada yang lari duluan. Jadi kita sama-sama dari sini sampai ke PAUD dan terakhir di gereja. Saya kira itu saja. Mari kita jalan. Hai orang muda, bersiaplah, jadilah saksi Kristus untuk mewartakan sukacita. Hai orang muda, bersoraklah, marilah kita bangkit untuk mewartakan Injil. Sang Kristus, Dia selalu hidup. Sang Kristus ingin kita juga selalu hidup bersatu dalam Kristus, bergandeng kita bersama, bergerak maju dalam persaudaraan. Halo, selamat sore teman-teman OMK dimanapun berada. Kami dari OMK Stasi Santo Matius Penginjil sedang melakukan baksos di lingkungan masyarakat. Di sini kita akan menyapa Ketua OMK yang sedang melakukan bakti sosial bersama anggota-anggotanya. Jadi langsung saja kita ke Ketua OMK. Selamat sore Ketua. Baik, selamat sore juga. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan
Apa tujuan UMK melakukan bakti sosial di lingkungan masyarakat? Oke, baik, saya akan menjawab. Jadi, bakti sosial adalah salah satu cara konkret kita mengamalkan ajaran Yesus Kristus tentang mengasihi sesama. Jadi, bakti sosial ini bisa juga menimbulkan rasa saling tolong menolong, kebersamaan dan solidaritas. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini masih merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang roti hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kita ambil 1-2 poin di dalam perkataan Yesus tersebut untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, motivasi mengikuti Yesus. Di dalam bacaan Injil disebutkan bahwa banyak orang mencari Yesus, tetapi Yesus tahu motivasi mereka. Mereka mencarinya agar mereka tetap mendapatkan makanan bagi hidup mereka. Yang mereka cari sebenarnya bukanlah Yesus, melainkan makanan. Yesus sendiri telah melakukan perbanyakan roti bagi mereka yang kita dengarkan di dalam bacaan Injil minggu lalu, sehingga mereka mau agar Yesus terus melakukannya itu bagi mereka. Motivasi kita mencari Yesus itu sebenarnya apa sih? Apakah kita mencari Yesus hanya untuk minta makanan, hanya untuk minta rezeki? Ataukah kita mencari Yesus untuk mau mendengarkan firman yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri? Yang kedua, roti hidup yang kekal. Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Dan Tuhan Yesus berjanji, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ibarat roti yang dimakan untuk menguatkan kehidupan jasmani kita, maka roti hidup memberikan kekuatan bagi perjalanan jiwa kita. Dengan menerima Yesus, maka kita mendapatkan kekuatan bagi perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa mengundang kita untuk datang kepada perjamuannya, tempat Dia sendiri menjadi roti yang dibagikan untuk hidup kita semua. Ketika kita menyantap tubuh dan darahnya, kita juga menerima sabdanya yang diperdengarkan kepada kita. Kadang kita lebih fokus kepada apa yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus ketimbang mengikuti firman-Nya. Itulah tuntunan atau pedoman bagi hidup kita, khususnya di dalam perjalanan hidup kita. Semakin kuat pula langkah perjalanan kita, karena kita mendapatkan peneguhan yang luar biasa dari sabdanya yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, datanglah kepadanya dan nikmatilah perjamuan sabdanya, sehingga kita menjadi kuat di dalam menghadapi tantangan dunia di zaman saat ini. Semoga demikian. Amin. Rasa akan kita turunkan ke bawah. Tunggu, Pi, sana. Tuh, pegang bapak dulu. Sebentar saja. Bapak, iya setan. Pegang dulu bapak.
Yesus pun memakai permintaan mereka ini untuk menjelaskan tentang pelayanan. Yang pertama, orang besar adalah orang yang memberikan pelayanan. Sejatinya, seyogianya seperti itu. Pemimpin adalah orang yang memberikan pelayanan. Yesus memperkenalkan hal baru yang tidak disangka-sangka oleh para murid. Ketika kedua murid itu meminta jabatan dan posisi, Yesus malah mengatakan bahwa yang terbesar adalah yang menjadi hamba, yang melayani. Jadi posisi ini berbeda dengan pendapat dan praktek umum yang menempatkan orang besar adalah orang yang memegang posisi tertinggi dan karena posisinya, jabatannya itu ia harus dilayani. Terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus memberikan pandangan baru bahwa pelayanan merupakan jalan menuju kebesaran jiwa. Orang yang melayani adalah orang yang menunjukkan kerendahan hati dan kebesaran jiwanya. Dia tidak mencari apapun selain berupaya menjadikan semuanya baik. Dan inilah orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Yang kedua, bagaimana kita melayani sampai tuntas. Yang pertama tadi, orang besar adalah orang yang memberikan pelayanan. Yang kedua adalah melayani sampai tuntas. Kita diundang untuk menjadi pelayan satu bagi yang lain dan melayani sampai tuntas. Artinya kita mau agar orang lain baik dan karenanya kita memberikan yang terbaik bagi kehidupannya. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dengan demikian kita memohonkan rahmat kesabaran dan kerendahan hati agar kita bisa saling memperhatikan satu sama yang lain dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat pagi. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan ada dua hal yang dibicarakan di dalam bacaan Injil, yaitu tentang tradisi dan kenajisan. Yang pertama, tradisi dan ibadah. Patokan perubahan kita adalah apakah kebiasaan itu mendekatkan kita kepada Tuhan dan sesama? Apakah kebiasaan itu membuat orang lain mampu merasakan cinta Tuhan? Kalau tidak, maka kita perlu bersama-sama mengubahnya. Yang kedua, tentang kenajisan. Bagian kedua ini merupakan pokok pikiran Yesus. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka hanya memperhatikan aspek luar saja yang kelihatan, sedangkan aspek hati kurang atau malah tidak diperhatikan. Yesus langsung mengatakan bahwa mereka memuliakan Allah hanya dengan mulut supaya dilihat orang, padahal hati mereka jauh dari Allah. Mereka memperhatikan pembersihan diri, tetapi tidak memperhatikan pembersihan hati. Padahal dari dalam hati itu muncul hal-hal yang menajiskan orang tersebut. Seperti apa itu? Ini pukulan keras buat kita. Maka kita tak henti-hentinya untuk sama-sama belajar untuk membersihkan hati kita. Kita diundang untuk selalu membersihkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang jahat, iri hati, keinginan-keinginan jahat lainnya, agar hati kita mampu merasakan kehadiran Tuhan. Semoga kata-kata Yesus hari ini menguatkan kita untuk berani meninggalkan kekotoran hati kita, sehingga hati kita menjadi layak menjadi tempat Allah untuk bertahta. Semoga demikian. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pastor Agustinus Makasak, Pastor Paroki
Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kendari. Saya mengapresiasi setinggi-tingginya bagi saudara Justinus Nongroja, seorang penyuluh agama Katolik non-PNS yang ditugaskan di stasi Santo Matius Penginjil Wawo Indah di Kepulauan Wawoni. Saudara Justinus Nongroja telah berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan iman umat melalui pendampingan, katekese, rekoleksi, ibadah bagi segenap umat di stasi ini, mulai dari sekami, remaja, misdinar, orang muda Katolik, catin atau calon pengantin, dan juga bagi umat pada umumnya. Semuanya telah dilaksanakan dengan penuh kasih, dedikasi yang tinggi, dan kita dapat melihat bahwa dengan pelayanan saudara Justinus Nongroja sebagai penyuluh non-PNS di stasi ini sungguh membawa manfaat yang luar biasa bagi pertumbuhan dan perkembangan iman umat. Selamat bagi saudara Justinus Nongroja dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari yang berkasih dalam Kristus, Kementerian Agama Konawe Kepulauan, khususnya penyelenggara agama Katolik, berterima kasih banyak kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang mana telah mengangkat penyuluh agama non-PNS. Kehadiran mereka sangat sungguh membantu umat di setiap paroki-paroki dan stasi, khususnya di stasi Santo Matius Penginjil di Wawoni Tengah. Dalam hal ini sungguh-sungguh membantu setiap pekerjaan dan pembinaan umat. Kehadiran penyuluh agama Katolik non-PNS Bapak Justinus Nongroja sangat berdampak pada keaktifan umat di stasi Santo Matius Penginjil Wawoni, khususnya dalam bidang pembinaan orang muda Katolik, bina iman remaja, serta kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Dengan demikian, kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kendari, Kementerian Agama Konawe Kepulauan, dan seluruh umat stasi Santo Matius Penginjil yang mana telah menerima penyuluh agama non-PNS Bapak Justinus Nongroja. Semoga dengan kehadirannya yang sangat membantu ini, umat dan gereja stasi Santo Matius Penginjil boleh berkembang seturut dengan harapan kita. Terima kasih.